Cek. Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masyaallah, matursun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamishu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadiratnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah taala, serta dapat menghantarkan nanti pada saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati yang tidak ada lain melainkan mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk bab baru lagi. Memang hadisnya sedikit-sedikit. Ini bab tentang pakaian, hadirin. Pakaian laki maupun perempuan, pakaian atas maupun bawah. Ada beberapa teknis berpakaian yang dilarang. Karena itu hadirin, sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin materi ini nanti ada yang jamaah kurang pas, kurang cocok, kurang berkenan gitu. Kita hanya menyampaikan sabdanya atau ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadirin, lazim di mana-mana ini bab kalau disampaikan itu banyak yang begini dan begitu. Mudah-mudahan kita bisa memahami, menerima dan syukur kalau sekaligus mengamalkan. Yang pertama adalah tentang sifatutul komisi. Komis gamis di Indonesia menjadi gamis komis. Wal kumi wal izari wa tarfil imamati wa tahrimi isbal. Niki hadirin sing menjadi persoalan nanti di sini isbal. Nggih. Isbal niku memanjangkan pakaian bawah untuk kaum laki-laki, kaum bapak. Nih kaum ibu malah sebaliknya, supaya memanjangkan sampai tidak kelihatan sama sekali auratnya. Untuk bapak-bapak lah ini. Makanya hadirin, kadang-kadang kita bergumam di alok nggih. Celonane kok cingkrang. Enten sing ngeten nggih. Ini padahal hadirin Nabi perintahnya kayak gitu. Makanya monggo nanti kita sikapi masing-masing, kita pahami dulu saja. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Riwayat demi riwayat. Yang pertama adalah sebuah riwayat hadis dari Asma bin Yazid al-Ansori. Asma binti Yazid al-Ansoriyah. Jadi Asma ini bagian daripada sahabiah yang asli penduduk Madinah, yang dulu ketika sahabat Muhajirin datang ke sana termasuk yang memberikan penyambutan dan pertolongan.
Maka disebut Ansoriyah. Lek laki sahabat Ansor, lek perempuan Ansoriyah. Qalat Asma berkata, kata Asma, kana kumu komisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ruski, mau ngoten tok nggih. Adalah lengannya baju Rasulullah itu panjangnya sampai pergelangan tangan kayak gini. Jadi lengan tangan saja hadirin diatur oleh Rasul. Gedene sak pira, aja sempit sampai lek wudu angel gak kena dising-singkan atau sampai ombroh-ombroh. Ya, ini yang madya mawon, sedang-sedang saja untuk lebarnya, pokoknya pantas. Nah, panjangnya ini Rasul menentukan ya kurang lebih di pergelangan tangan. Hadirin kalau ini tidak ada masalah, kabeh insya Allah bisa menerima. Baik, ini mulai hadirin yang kedua. Sebuah riwayat dari Ibnu Umar, anak sahabat Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Ibnu Umar, satu ketika Nabi pernah bersabda, nggih, niki rada keras nggih. Man jarro, nggih. Jarro niku mboten jarno. Jarro niku nglembrehno. Nglembreh nggih. Nglembreh niku piye to? Ya, klengsreh ndek isor ngoten nggih. Saubahu pakaian bawahnya, lek pakaian atas kan tidak mungkin lembreh nggih. Pakaian bawahnya apakah celana, sarung atau yang lain. Khuyala'a nggih, itu dinilai sombong hadirin oleh Nabi. Nanti ancamannya ini rada kadang-kadang kula rada enggan nek rada berat nyampe noe. Tapi piye wong niki ajaran Nabi. Katanya Nabi lam yang durillahu ilaihi yaumal qiyamah. Besok wong sing ngoten niku di hari kiamat Allah mau ngreken piye. Nggih, tapi hadirin, hadis yang pertama ini ada toleransinya sehingga kita masih punya tempat nggih. Faqala Abu Bakar lah niki. Abu Bakar ini yang menjadikan panutan kita. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, hadirin tawaduknya sahabat itu. Abu Bakar itu kan mertuanya Kanjeng Nabi. Gitu. Salah seorang mertuanya Nabi itu kan Abu Bakar. Abu Bakar mertua itu, Nabi kan mantunya berarti. Nyeluk Nabi nu gak Muhammad menudok. Coba. Rasulullah, ya Rasul. Sampai hebati sahabat. Nggih. Lek awake dhewe nggih, mulane kula ngajari anak-anak kula niku nyeluk mantu ngoten nggih, Mas, mantu lanang. Mantu itu ya Mbak, gak jangkar ngoten. Kula niku malah nati ten dusun niku tapi ana mantu lho karo wong tuwa ngopo ae. Piye? Gak basa blas. Ya Allah, mantu mantu ora iso sabane sawah ngarit. Dadi yang mertua barang wis hae ngoten mawon. Ya Allah kok ya ono. Niki nggih perlu dicatet nggih. Jadi Abu Bakar itu manggil Rasul ya Rasulullah, bukan Muhammad ngono, sekalipun dia mantunya. Katanya Abu Bakar dengan sopannya dia bilang sama Nabi, "Inna izari yastarhi ya Rasul." Bahwa sesungguhnya pakaian bawah itu ngelembreh. Nggih. Tapi ilaan ata'adahu, aku selalu menjaganya. Menjaganya nggih. Mbuh piye jagane, mbuh dicincingno, mbuh pokoke waktunya salat nek misalnya celana dilingkis, ini jaga. Nah, karena Abu Bakar selalu menjaganya supaya tidak terus ngelembreh napa wau? Ngelembreh nggih. Maka Nabi menjawab lahu kepada Abu Bakar, innaka lan lasta mimman yaf'alu khuyala. Wahai Abu Bakar, kalau demikian engkau tidak termasuk orang yang khuyala, tidak termasuk orang yang sombong, dan tidak termasuk yang mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat atau di yaumul kiamat. Nah, karena itu Bapak Ibu, bapak-bapak yang
biasanya celana nggih sarung enggak jarang kita ketemu. Celana itu banyak yang di bawah mata kaki. Nah, maka termasuk upaya menjaga supaya ndak ngelembeh, ndak di bawahnya mata kaki, lek wayahe salat ya lingkisen, digulung itu loh, dikeataskan. Ini menjaga supaya tidak dinilai khuyala dan isbal, sehingga nanti di akhirat tetap akan diperhatikan, bahkan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini hadirin yang meringankan kita. Nanti hadis-hadis selanjutnya koyoke keras-keras. Nggih. Ya napa diterusno napa mboten? Terus nggih. Ini ilmu, jadi terserah panjenengan mau diamalkan ya monggo, ndak ya la iso ya aja ya jenenge ilmu. Ini ajaran Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah taala, seluruh apa yang dicontohkan oleh Nabi termasuk ngingu jenggot, ini ngikuti sunnahnya Nabi, termasuk tidak melembrehkan pakaian itu dalam keadaan menengtok nggih, dengan ngingu jenggot ini terus gak ngelakoni apa-apa, artinya gak melakukan sunnah-sunnah yang ini sudah mendatangkan pahala. Nek gadah diingu, tapi Nabi juga menganjurkan untuk dirawat, diramut nggih, gak selawir-selawir ana ring jebang-jebing titik duwawa nggih, kaya genderane Palestina ngoten nggih. Ya, pokoknya di Nabi itu hadirin orang yang mengajarkan selalu tazayyun. Tazayyun itu berhias diri. Beliau kemana-mana membawa alat bukan kosmetik nggih, sisir, kaca. Jadi beliau rapi terus, gak ya celak, gak mentang-mentang terus ngongkon jenggot dawa terus pokoknya dawa diramut nggih. Dawa tapi dipandang itu indah. Jadi tidak hanya orang perempuan saja yang diperintahkan untuk selalu berhias diri, dipandang suaminya menyenangkan. Enggak, suami juga begitu. Diperintahkan kalau dipandang orang lain, terutama istrinya juga menyenangkan. Ada istrinya dipleter ae, dituntut pokok elek titik diseneni, tapi dhek dhewe ambune ra karo-karuan. Pakaian situk dienggo ra ganti-ganti ambune rokok tok. Kula nate salat jejer nuwun sewu. Jejer kali orang ambune rokok, pakaiane niku mambu rokok. Wong nek rokokne pakaiane mambu nggih, mambu rokok. Terus mungkin mari makan soto, glegeken niku? Cendawan. Wah, ngoten niku beng ngoten. Sotone mambu kok ndi masyaallah. Ini malaikat ndak suka. Malaikat ndak suka. Jadi sampai hadirin ya, kita laki-laki itu dianjurkan, ditekankan untuk datang ke masjid kecuali berhalangan. Salah satu yang dinyatakan berhalangan itu kalau dia habis makan makanan yang baunya sangat menyengat, habis makan jengkol misalnya atau yang lainnya, nggih, masih ngambur karo-karon terus ke masjid, ini malaikat tidak mau, nggih. Makanya Nabi menganjurkan paling tidak masih ndak bau harum itu ya aja bau ndak enak. Syukur baunya harum nggih. Pakai terserah. Malaikat suka dengan parfum wangi-wangian, itu suka banget. Jadi betul-betul didoakan oleh malaikat kepada Allah supaya dirahmati, diampuni. Tapi lek ambune gak enak mbuh ya nggih. Malaikat ndak seneng. Karena itu diperintahkan kita menjaga bau badan dan bau mulut kita supaya Allah juga mudah menurunkan rahmatnya. Ngaten nggih. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya saya punya banyak hadirin grup WA. Enek satu grup niku lek malam Jumat masyaallah hadirin oleh bengok-bengok niku. Eling sekarang malam Jumat. Lho coba. Dianggap sunnah Nabi niku lek malam Jumat tok. Ini menunjukkan orang kalau suka melecehkan. Sunnahnya Nabi itu segala macam apa yang dilakukan Nabi, disampaikan Nabi, yang digerak-gerikan Nabi itu sunnah. Nggih, termasuk tutur kata beliau. Kok mulai metu laron nggih? Senyum beliau. Ini ibadah.
nggih. Jadi sunnah itu segala apa yang dicontohkan Nabi, termasuk ngingut jenggot. Ini kalau diatur seperti yang dituntunkan Nabi selalu mendatangkan pahala. Panjenengan kober monggo, ndak harus kaum putri kok, kaum laki-laki pakai celak juga boleh. Nabi juga menyontohkan. Cuma nek kula mboten kober. Nan gawene keringetan celakan lewer kabeh dadi gagocan kok. Oke, lanjut nggih. Rada keras lagi tapi. Baik. Saya lanjutkan. Yang ketiga, nggih. Ini ilmu terserah nanti bagaimana kita menyikapinya, yang penting kewajiban saya menyampaikan. An Abi Hurairah, sebuah riwayat lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Hadisnya sangat sahih, disepakati oleh seluruh para ahli hadis. Jadi bukan hanya salah seorang, tapi seluruh ahli hadis yang kompeten, yang masyayikh itu menyepakati kesahihannya hadis ini. Kata Nabi, la yang durullahu, niki keliru maneh nggih. Sing nggih dulu kita rubah nggih. Ini karena ini ini pelaku subjek. Lah wis dadi mun jadi layang durullah tidak akan melihat sopo lah, ini sopo karena sopo fa'il namanya pakai hu bukan pakai ha. Layang durullahu yaumal kiamati, besok di hari kiamat Allah tidak akan ngereken, maksudnya kayak gitu. Ilaman kepada orang sopo laki-laki tapi nggih jarro yang lembrehno nggih atau nyeret atau isbal izarahu pakaian bawahnya batoron dengan sombong. Nah, nanti di keterangan lain hadirin disampaikan orang kalau sudah memanjangkan pakaian bawahnya, apakah sarung, apakah celana, apakah apa sing dawa niki gamis nggih, itu pokoknya sampai di bawahnya mata kaki. Karena itu hadirin Rasul menekankan supaya dikeataskan. Kenapa? Karena di Arab itu dulu terutama nggih, pakaiannya orang muslim sama non muslim podo hadirin. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, pokoknya abu-abu yang lain tuh pakaiannya sama ya jubah, tapi lek wong kafir nggih termasuk Abu Lahab itu lembre sampai ke bawah, lembre. Maka Nabi memerintahkan untuk tidak tasabuh, tidak menyerupai, tidak sama dengan orang-orang yang non muslim, sehingga beliau memerintahkan untuk tidak dikebawahkan, di atas mata kaki. Bahkan ini atas perintah Allah Ta'ala, sampai Allah menyatakan nanti di hari kiamat tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah orang yang sombong dengan mengelembrehkan pakaiannya. Orang sombong atau tidak sombong, kalau sudah mengelembrehkan pakaiannya itu nanti di riwayat yang lain diterangkan dia termasuk golongan orang-orang yang sombong. Nggih. Lamulana monggo Bapak Ibu, karena ibu-ibu juga oleh ibu ndak. Bapak-bapak yang celananya panjang, lek salat terutama nggih ya dilingkis. Kula hadirin ketika masih dinas dulu ngajar, nggih mboten wani celana dhuwur nggih. Celana nggih mesti wis teko nggone arane sing gawene kok kantor nggih. Jelas nutup mata kaki, tapi nek salat mesti saya lingkis karena perhatian hadis ini. Baik. Nanti ada yang lebih keras lagi. Wanahu juga termasuk dari Abu Bakar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma asfala lah niki. Cuma lain niki khusus Abu Bakar, rawinya khusus Abu Bakar. Ma pakaian laki-laki, maksudnya pakaian laki-laki asfala minal ka'baini, yang di bawahnya mata kaki, ada minal izari fafinar, nanti menyebabkan masuk neraka. Nggih. Kereng nggih. Jadi hadis bab ini kereng-kereng kabeh. Ya terserah kita sekalian bagaimana menyikapinya, yang penting kita menyampaikannya. Ini juga masih keras lagi. Yang keempat, 5.
An Abi Dzar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, salah satun enten telung golongan, ada 3 golongan, la yukallimuhullahu yaumal qiyamah, besok di hari kiamat tidak akan disapa oleh Allah Ta'ala, disopo. Bahkan wala yang duru ilahim, Allah ndak ngreken delok ilmu Allah. Nggih. Wih, telung golongan nanti. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan memaafkan. Piye? Walahum adabun alim, yang lebih parah dia akan mendapatkan siksa yang amat sangat pedih. Nggih. Ini hadisnya soke-soke kabeh. Terserah kita. Nah ini 3 itu sudah tak garis bawah ini. Faqara hadirin, pernyataan beliau kayak gitu tadi itu salah sama mirorin, sampai diulangi 3 kali. Sakit oleh tenanan Rasulullah wanti-wanti. Dono telung golongan itu. Qala Abu Dzar, nggih, pembawa riwayat ini sampai dia bertanya, khobu Qala Abu Dzar meneruskan sabdanya, khobu orang yang berpakaian 3 golongan ini nanti akan menyesal, ngoten lho. 3 golongan ini nanti akan menyesal, wa khosiru, dan merugi di akhirat. Nanti dia akan menyesal, la ya mbok biyen atuh gak tak dawakno celanaku misalnya, menyesal nggih, dan rugi dia. Manhum ya Rasulullah, kata Abu Dzar, sinten niku Rasul telung golongan niku? Yang pertama al-musbil, coba didulukan oleh Nabi, orang yang memanjangkan pakaian bawahnya, orang laki-laki maksudnya, yang memanjangkan pakaian bawahnya sampai di bawah mata kaki. Nggih. Nah. Yang kedua wal mannanu, orang yang lek cara bahasane kulonan Nganjuk, Ponorogo, Madiun niku manan niku ngundat-undat. Napa ngundat-undat niku? Aweh mari aweh terus ngomong sing nek dirungu sing diwehi niku lara atine. Jadi menyebut-nyebut pemberiannya yang telah diberikannya. Ndelok saiki iso numpak sepeda motor lho. Enggak tak tukokno muslim. Ngoten niku nek krungu hadirin sing dhewe lara to atinya. Nggih. Ini tak sumbang gak kira iso itu. Ngoten niku. Allah sampai turun tangan menyatakan, katanya Allah Ta'ala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada, katanya Allah. Ucapan yang mulia, ucapan yang menyenangkan hati, ucapan yang bermanfaat, ucapan yang tidak menyinggung orang lain, dan seterusnya. Wa maghfiratun, dan pemberian ngapura, pemberian maaf. Suka nyepuro ngoten nggih, gak pendendam. Niku 2 hal ini khairun min shadaqatin, lebih baik, lebih mulia, lebih hebat daripada sedekah. Padahal sedekah itu luar biasa nilainya. Panjenengan dongo sulit, nggih, panjenengan iringi dengan sedekah, cepet nanti doa panjenengan. Dan seterusnya. Artinya sedekah itu nilainya luar biasa. Nggih, nanti di hadapan Allah akan membelanya sedekah itu. Tapi lek di belakangnya diikuti pangundat-undat, lah ini menjadi jelek malian sedekahnya. Lah makane nek gak iso sedekah sing apik ya tutur kata sing apik dan suka memberikan maaf. Sedekah itu mulia, tetapi lek di belakangnya diikuti yatba'uha ada, sesuatu yang menyakitkan hati orang yang diberi, itu menjadi tidak ada artinya. Yang kedua manan nggih, nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah, bahkan dimasukkan ke dalam siksa api neraka yang sangat pedih. Yang ketiga wal munfiqu sil'atau lan niki bolak-balik enten niki. Pedagang sing cara melariskan dagangannya itu diikuti dengan sumpah bohong. Demi Allah iki mau ditawar 1.000. Padahal sing ngambus sithik lho ngene. Anek wong teko ngenyang 90.000 utawa 80.000, dia bersumpah demi Allah iki mau dinyang wong 1.000, padahal durung ana wong ngambus. Hati-hati, nanti diancam oleh Allah Ta'ala, tidak akan diampuni oleh Allah
tidak akan diperhatikan oleh Allah, tidak akan dirahmati oleh Allah, bahkan dia akan diancam siksaan kiamat sangat gede. 3 golongan nggih, monggo dieling-eling. Musbil, manan nggih, terus sumpah bohong, sumpah palsu. Niki mangke ditakokaken malih. Bagaimana Pak kalau akan jadi pejabat disumpah terus ternyata dia khianat? Ya podo kali ini lebih berat malih malahan. Ten nggih? Bon. Baik, sebelum dilanjut ada yang perlu tinggi monggo. Kula pun mikir kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian orang laki-laki celana ya. Ya. Ini ada identitas yang mana dengan kalau saya pribadi pokoknya di atas mata kaki itu sudah bisa. Tapi ada yang di atas lagi saya ditengahi. Oh itu iku. Ya, ya. Menunjukkan bahwa jenggote. Oke. Itu ya. Celana itu itu golongan. Nggih. Gimana dengan penilaian itu? Bismillah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten malih? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sembahyang ini, dan sembahyang ini cuma sombong. Nanti tak bilang ya, kalau sembahyang ya, kalau panjang itu jadi tapi berarti kan sombong. Ya, tapi kalau tidak sembahyang panjang itu termasuk sombong. Ya, itu termasuk dosa kan? Ya. Terima kasih. Pun ngeten mawon. Nggih. Niki Pak niki monggo. Terima kasih. Nabi mengatakan bahwa makan laki-laki harus melebihi, kalau baju saja harus melebihi batas banyak. Itu untuk aku sholat atau untuk tiap hari sesuai dipakai. Kalau untuk laki-laki yang lengan panjang itu gimana? Lengan pendek, ini kan banyak sholat pakai lengan pendek. Ya. Itu gimana hukumnya? Ya. Pun ngeten mawon. Berbeda masalah karena yang di bawah mata kaki tadi. Nggih. Maaf ini mungkin saya punya saya kurang. Itu kan zamannya Nabi. Waktu itu kan mungkin belum banyak produksi kain-kain itu mungkin masih langka ya. Maka diartikan kalau Nabi itu jadi kesombongan. Itu gimana Ustaz? Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sama nggih. Satu maksud tentang pakaian bawah laki-laki yang panjang. Nanti ada Bapak, ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Riwayatnya ada nanti ketemu bahwa salah seorang sahabat ada yang bertanya, Rasul, yang paling afdol itu untuk pakaian laki-laki yang di bawah seberapa? Kena toh? Nanti tapi sih belum. Nabi bilang di tengah-tengah betis. Coba. Bukan berarti karena dulu pakaian masih bahan bakunya masih enggak. Malah kalau ibu-ibu diperintahkan untuk memanjangkan ditambah. Berarti kalau ibu-ibu bisa panjangkan ya enggak sulit, bahan baku banyak. Bahkan zamannya nabi-nabi sebelumnya termasuk zamannya Nabi Sulaiman, zamannya Nabi Yusuf dan seterusnya itu luar biasa. Dulu malah mewah-mewah hadirin. Nah, riwayat ini bukan hanya berlaku di zamannya Nabi tapi untuk seterusnya. Nah, itu yang paling afdol adalah di tengah betis. Terus Nabi melanjutkan, kalau kamu keberatan setengah betis itu di bawahnya setengah betis itu dibagi dua. Jadi nek arane bro, telung per telon nggih. 2/3. Ya, bahkan di riwayat yang lain disebutkan juga paling bawah kalau memang sak gitu masih kamu sungkan, kok dhuwur kok cingkrang kok hadirin bapak-bapak kula lek mantuk ten dusun. Pak Rahmat jenggote dawa saiki ngoten kula sapa ngoten.
Celana ya cingkrang, Pak. Kula dikono langsung karo tangga-tangga desa. Nggih. Maka kembali hadirin, kalau kita tanya yang lebih sempurna ada separuhnya betis. Tapi Nabi memberikan keringanan, boleh dikebawahkan tapi jangan sampai di bawah mata kaki. Kalau ternyata di mata kaki itu masih kepanjangan, jagaan seperti tadi riwayat yang pertama, apa yang pernah dialami oleh Abu Bakar. Beliau juga panjang, pas mata kaki bahkan mungkin lebih panjang, tapi dijaga oleh Abu Bakar. Setengah dicincingno, nah termasuk kalau kita ya kita lingkis tadi itu, kita dukurno. Jadi boleh dipanjangkan, termasuk di makfu, asal dijaga, terutama ketika sholat tidak sampai menutup mata kaki. Ngeten nggih? Oleh riwayat pertama itu tadi Abu Bakar tadi itu. Abu Bakar juga panjang, dia juga panjang, tapi ya tidak semua, sehingga beliau selalu menjaganya, termasuk khususnya ketika beliau melaksanakan sholat tidak sampai menutup mata kaki. Ini untuk menyelesaikan dari apa yang tradisikan oleh orang-orang non muslim saat itu. Ya bukan saat itu toh, sampai saat kapanpun ya. Jadi orang Islam tidak boleh tasabuh dengan orang-orang non muslim, sehingga diperintahkan untuk keataskan. Ngaten nggih? Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Kalau di Indonesia celana cingkrang itu celananya teroris. Susah ini. Hadirin, sebetulnya di Islam itu tidak ada teroris sebetulnya. Ya, umpama ada itu oknum, orang-orang yang belum paham betul tentang ajaran Islam. Ayat mana yang menerangkan kalau Islam itu harus neror itu? Kan tidak pernah ada. Justru kalau kita teliti, pernah diviralkan di grup-grup itu, ternyata yang banyak melakukan teroris itu justru orang-orang non muslim. Orang non muslim ketika dulu ada perang dunia, yang pertama, yang kedua dan seterusnya, yang memulai siapa? Nah sekarang ini rame penindasan, penganiayaan dan seterusnya yang tidak manusiawi lagi, itu termasuk teror apa bukan? Kan lebih teror. Siapa yang melakukan? Sakjane Islam tidak pernah. Kalau toh ada orang Islam seperti misalnya dulu ada kasus bom Bali misalnya, atau yang lain-lain, orang Islam mungkin, tetapi karena dia belum mengamalkan Islam yang sesungguhnya. Islam itu kalau sesungguhnya melakukan jihad, jihad itu ada tatanannya, ada aturannya, ada rumusannya. Ndak angger perang mau diatur. Mana lah itu ngebom, itu mana ada ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk langsung membunuh orang-orang yang Nabi justru melindungi orang-orang yang non muslim selama dia tidak memerangi kita. Kalau dia adalah orang yang dhimmi atau orang yang yang kitabi atau yang orang jizyah itu dilindungi oleh beliau. Bahkan ada pernyataan beliau, siapa yang memerangi orang-orang yang kafir tetapi tidak mengganggu kita sama dengan mengganggu saya, katanya Nabi. Jadi sebetulnya Islam tidak ada ajaran yang menganjurkan, menerangkan, yang memberi label Islam teroris itu kan masalah naudzubillah ya. Ya wong enggak patek jelas kepada agama Islam. Kan mestinya tidak ada. Kan tidak ada ayat yang menerangkan Islam teroris, kan tidak ada, sama sekali tidak ada. Cuma kita karena dulu yang pernah terlibat kasus itu orang yang mungkin dia belum paham betul dengan agama, dan ketepatan dia mungkin bermaksud untuk sunnah, untuk mengikuti tuntunan Nabi, tapi dia belum paham betul sudah melaksanakan. Ketepatan karena dia ingin mengikuti sunnahnya Nabi, celonone cingkrang, sehingga dicap oleh masyarakat umum oleh ngono Islam itu teroris. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Enten malih. Monggo.
mengenai celana panjang tadi, apa itu sudah dari suatu anjuran dari ormas pondok pesantren seperti yang ada di pondok Indonesia. Kalau sebenarnya di pondok itu Ya. kayaknya apa? Ya. Enggak. Ya, betul. Ya. 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 Dan yang kedua, Lali. Ya. Bun. Rujukan kita bukan pesantren, Bapak. Pesantren ini adalah salah satu lembaga yang juga harus mengamalkan ajaran agama. Jadi kita mengamalkan agama ini bukan merujuk kepada pesantren mana, tetapi kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau memang umumnya di pondok-pondok, saya juga termasuk alumni pondok ya. Di pondok saya juga tidak mengamalkan. Ini rupanya ketinggalan. Bukan hanya itu, Bapak, yang sederhana saja, misalnya nggih, ada riwayat atau ada hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wala takbiru hatta tukabbiru. Nggih. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Ini belas gak dilaksanakan. Dijadikannya imam itu untuk diikuti. Lek imam takbir baru kamu takbir, dan jangan sekali-kali kamu takbir sebelum imam takbir. Nggih. Ini sudah insya Allah semuanya sepakat dan mengikuti. Tapi yang berikutnya, wa idza qala sami Allahu liman hamidah kul rabbana walakal hamd. Lek imam ngomong sami Allahu liman hamidah, nek dadi makmum aja melok ngomong sami Allahu liman hamid. Tapi nyatanya kan begitu. Hampir semuanya, hampir nggih, bukan semuanya, hampir mayoritas orang-orang Nahdien itu lek makmum dia tetap mengucapkan sami Allah, padahal hadisnya tidak gitu. Hadisnya Rabbana walakal hamd. Jadi ucapan sami Allah itu hanya diperintahkan untuk imam dan untuk orang yang sholat sendiri. Untuk makmum tidak mengucap sami Allah, tapi langsung Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Ngaten nggih? Ini termasuk diantara contoh yang belum diterapkan di kalangan banyak Nahdien atau apa ya Nahdien, banyak seperti itu. Dan termasuk ajaran-ajaran yang lain, termasuk ketinggalan pengamalan hadis-hadis ini di pesantren-pesantren itu belum mengeterapkan di mana-mana karena ketinggalan. Lek ono orang yang menerapkan ajaran Islam, termasuk penggunaan celana ini, mereka kemudian cap, lek ngono ini orang garis keras, lek ngono orang salafi, lek ngono teroris, lek ngono. Padahal ini ajaran Nabi. Kita mempelajari hadis-hadisnya Nabi. Kemudian banyak yang belum mengamalkan sehingga ketika kita sampaikan komentar kita beraneka ragam. Wallahu alam bisa. Ngaten nanten malih. Nggih, monggo. Mengenai Islam yang teroris saja. Kan Islam tidak mengajarkan masalah teroris. Oke. Itu ada Islam yang mungkin yang bagaimana itu tadi. Ya, yang belum jelas betul tentang syariat agama. Ya, tadi kan menerangkan Ya. Islamnya bagaimana. Ya tadi itu Islam yang belum kafah olehnya mempelajari syariat agama. Pokoknya ketemu ayat, lek ketemu wong kafir bunuhin. Ngono tok. Padahal memang ada ayat itu, tapi ndak mandek di tengah-tengah seperti itu sebelum sampai di akhir ayat dan titik. Jadi pokoknya anak wong kafir wis diserang pateni, penggalen lehere. Padahal hadirin tidak seperti itu ajaran Islam. Sehingga karena dia mengamalkan yang belum jelas ini tadi, dia dicap bahwa Islam itu adalah agama teroris. Ini dia yang salah sebetulnya. Islam yang betul, insya Allah di Makkah, di Madinah dan di negara-negara Islam yang lain itu raunok Islam sing menjadi teroris. Insya Allah semuanya Islam itu rahmatan lil alamin. Ngaten nggih? Mumpun
enten malih. Nah, niki sik terus napa lanjut? Hadise ngeten kabeh niki. Ini tuntunan Nabi, nggih. Jadi kalau ndak mengimani apa yang diajarkan Nabi, berarti berimannya kepada Nabi masih belum sempurna. Seenten yang lebih keras malih. Niki, yang keenam, an Ibnu Umar malih. Kata Ibnu Umar, Rasul pernah bersabda. Katanya Rasul, al-isbalu fil izari, memanjangkan pakaian bawah untuk laki-laki, wal komis. Jadi termasuk isbal itu bukan hanya gamis saja, bukan hanya baju Arab saja, tetapi juga izar, sarung, kemudian celana, wal imamah, bahkan imamah. Hadirin, di satu tempat tertentu imamah atau sorban itu panjang hadirin, sampai ke bawah, sampai ke bawah. Nah ini kalau sampai di mata kaki, imamah seperti itu termasuk termasuk isbal. Manjaro sayan khuyala'a lam yang durilau ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memanjakan seperti itu, dia dinilai khuyala atau sombong oleh Allah, dan nanti tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Sekali lagi hadirin, memang di kalangan nadiin masih banyak yang tidak mengamalkan hadis-hadis ini. Bahkan kalau ada orang yang mengamalkan, itu dicap yang tadi yang negatif itu, sing teroris lah, sing salafi dan sebagainya. Padahal hadirin, di dalam Islam itu hanya satu, hanya satu, cuma kelompoknya saja yang bermacam-macam, sehingga timbullah paham yang bermacam-macam pula. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya juga ke riwayat itu, tapi ini setengah cerita. Tasik wonten waktune? Tasik nggih. Sebuah riwayat nggih. Oh, bukan pertanyaan saya. Nggih. Celana panjang lagi. Tapi ini Ustaz menyatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Nggih. Kebanyakan dalam media sosial itu kan mencari orang Islam, mencari orang Islam sendiri. Itu gimana Islamnya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Pernyataan Islam itu rahmatan lil alamin, panjenengan setuju napa mboten? Setuju to nggih? Ya betul, memang yang betul itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Lek ana wong sing ngomong lek Islam itu tidak rahmatan lil alamin, itu bukan Islamnya yang salah. Sing salah sing ngomong niku. Sekalipun sing ngomong wong Islam, tapi lek dia ngomong Islam itu ternyata ndak rahmatan, itu dia yang dorong jelas oleh belajar agama itu. Islam dari dulu sampai nanti hari kiamat tetap rahmatan lil alamin. Lek ono sing luar dari itu, luput dari itu, lewat daripada itu, bukan Islamnya yang harus disalahkan. Islam tetap rahmatan lil alamin, tapi orangnya ini yang neko-neko. Gitu. Jadi bukan Islam yang kemudian tidak rahmatan lil alamin. Islam tetap rahmatan lil alamin. Ngaten nggih? Nggih. Napa malih? Ayo, nggih. Terima kasih. Ini yang saya pandang dari Islam. Orang-orang Islam kaya yang suka membaca sama Islamnya itu ya. Orang yang juga enggak acaranya enggak embel-embel. Iya. Dia fasih dan apa? Iya, betul. Mengerti artinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya itu Bapak, ada orang ini aja yang sederhana ini aja. Di kasusnya Israel, piye iki? Azan. Benjing Pak nggih, diteruskan benjing nggih. Wis azan iki gak penak ya. Ya nanti insyaallah saya ndak janji, tapi insyaallah saya upayakan. Sajane wis arep ngomong aku. Ini aja kasusnya Islam Israel ini Bapak, ada orang Islam yang bela Israel coba. Orang Islam genah-genah memutarbalikkan ayat Al-Qur'an. Ya apa?
Nggih, insyaallah nanti lebih komplit disampaikan dari Jumat yang akan datang. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Bukan saya ndak mau, tapi ya apa nggih, waktunya terbatas. Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini barengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting jangan sampai kita salah, kita lupa bahwa Islam itu pasti rahmatan lil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo silakan.